Assalamualaikum. Saya waktu di makan itu pernah kan sering belajar bahasa Arab, dan juga pernah katanya itu karena sahabat mungkin mengatakan pelajarilah bahasa Arab, karena dengan mempelajari bahasa Arab itu maka akan mempelajari sebagian dari agama. Apakah itu benar perkataan dari sahabat atau mungkin lebih kepada umat? Saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Yang jelas kalimat itu betul sekali, sangat betul sekali. Gimana kita bisa tahu tentang Al-Quran, tentang hadis, bacaan sholat, seluruh bacaan zikir, wirid, masuk masjid, keluar masjid, bangun tidur, mau tidur, semuanya bahasa Arab. Tiba-tiba kita buta dengan bahasa Arab, kan aneh ya. Maka salah satu kekurangan kaum muslimin hari ini yaitu jauh dari bahasa Arab yang benar ya. Dan sepertinya ini disengaja ya. Ada kesengajaan untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab ya. Di beberapa pelajaran saya masih ingat itu, apa kelas 3 apa kelas 4 ya, itu ada istilah ilmu hayat, ilmu hayat. Itu dua-duanya bahasa Arab jelas ya. Ilmu tentang kehidupan, sel apa itu kan hidup ya, diganti biologi ya, diganti dengan dulu pada ada ilmu hisab ya. Hisab kan ngitung ya, dan seterusnya. Dijauhkan kaum muslimin ya. Zaman kecil dulu sering sama zuat ya. Udah zuat belum? Ini biasa ya. Apalagi di kalangan pesantren. Nah sekarang diganti merit. Nah, ngapain ya kan? Daripada bahasa kafir ya, bahasa Inggris, mendingan bahasa kan sama-sama nikah, zuat, merit ya. Sekarang ya begitulah. Seolah sudah menjadi bahasa Indonesia kan. Udah merit belum? Ya bilang aja rapat ya. Meeting ya. Bilang aja rapat, kan malah enak rapat. Kemudian musyawarah, jarang sekali kita hari ini mendengar musyawarah ya. Musyawarah, kita musyawarahkan, kan enak banget itu dengernya ya kan, musyawarah. Diganti discuss ya. Discuss dulu. Kenapa nggak musyawarah aja ya? Banyak sekali ini, banyak sekali insya Allah. Kenapa kita nggak pakai bahasa kita? Itu kan bahasa kita, bahasanya kaum muslimin, dan yang mengucapkan kaum muslimin, kecuali orang Kristen dan seterusnya urusan mereka ya. Nah alangkah baiknya kita kembali ke bahasa kita, bahasa internasional kaum muslimin, bahasa Arab. Dan satu lagi, kan saya sering baca buku ya, tetapi kayak biasanya di zaman sekarang itu mungkin saya nggak sengaja melihat itu kayak nama Rasulullah SAW itu malah kebanyakan disingkat. Itu bagaimana ya? Jangan. Baik sholawat atau nama jangan pernah disingkat ya. Terlalu mulia untuk mendoakan beliau dengan SAW, terlalu bakhil ya. Beliau terlalu mulia untuk digelari dengan SAW. Allah
SWT, AS, ya, bakhil sekali. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, dan seterusnya. Jangan disingkat-singkat. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Apakah berarti yang sholat di belakang Abu Bakar dalam keadaan masbuk dan menepuk punggung Abu Bakar? Bukan. Dari awal sholat sudah selesai. Abu Bakar dan para sahabat bersama Nabi, sholat sudah selesai. Kalau tidak salah sholat asar, ya. Datang orang belum sholat. Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar, ya, untuk bersedekah kepada orang ini. Artinya sholat lagi mengimami orang ini. Sholatnya bagaimana? Ya dari awal. Berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Persis seperti sholat asar. Sholat sedekah seperti itu. Dari sini keluar hukum bahwa jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat ini nggak boleh, bid'ah, kecuali diimami oleh orang yang sedekah tadi, seperti Abu Bakar tadi. Namanya juga sedekah, kan? Sedekah diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya. Nah, Abu Bakar sudah punya, yaitu sudah sholat asar, bersedekah kepada orang yang belum sholat asar dengan cara mengimam, ya. Bukan Abu Bakar masbuk, bukan. Apakah air mani itu najis? Tidak, ya. Tidak. Kalau air mani najis, tentu kita semua najis semua, karena kita semua dari air mani, ya kan? Nabi pernah sholat dan kain beliau itu ada bekas mani yang mengering. Oleh Aisyah kadang-kadang cuma dikerik. Ini menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Hukum bermakmum pada imam yang gerakannya cepat, tumakninah apa tidak? Ketika cepat ini tidak tumakninah, seperti apa kata Nabi? Ayam mematok makanan, jadi nggak ada diamnya. Tidak sah. Tidak sah. Karena Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi, kamu tadi barusan belum salat. Berarti nggak sah, kan? Orang salat nggak sah dengan orang tidak salat sama atau tidak? Sama. Sama. Saya sholat zuhur nggak sah karena lupa belum wudu misalnya. Saya dengan si fulan yang belum sholat wudu, yang belum sholat zuhur, sama persis. Ya, harus diulang. Kecuali tidak diterima, tidak dapat pahala, ditolak, itu beda. Tetap sudah gugur kewajiban. Karena ketika kita sholat wajib, puasa wajib, zakat, haji, itu ada 2 tujuan. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua pahala. Bolehkah mencukupkan diri ikut kajian kepada ustadz yang kita siqah? Ya tentu seperti itu. Kalau kita nggak siqah, masuk kita duduk, ya kan? Saya nggak siqah sama dia itu suka bawa hadis dhaif misalnya. Saya nggak siqah sama dia itu bukan salaf. Ya tentu kita tidak mau. Ya. Adapun yang kita siqahi ini ada banyak, ya seperti Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu mengatakan 1000 sekian, ya kira-kira 1000-an lah, guru yang pernah aku datang, ya, semuanya mengatakan iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini ucapan Imam Bukhari, menukil ucapan guru-guru.
Habis? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi itu memang diutus untuk memberikan risalah kepada umat. Namun yang pertanyaan saya satu, kalau ada orang yang tinggal di kutub utara atau di segala macam yang katakan yang tidak terjangkau, atau itu gimana tuh hukumnya? Ya, akan diuji lagi. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun yang belum kedatangan rasul, belum kedatangan dakwah. Akan diuji lagi. Allah Maha Adil. Allah tidak menyiksa walaupun hidup. Akan diuji lagi. Ujiannya seperti apa? Wallahu a'lam. Mirip-mirip ujian dari Allah terhadap seorang laki-laki yang berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal, tolong jasad ayah dibakar. Kalau sudah jadi abu, taburkan ke lautan. Kenapa? Agar Allah sulit dan tidak bisa menghidupkan aku lagi. Karena sudah jadi abu kesana kemari di lautan. Kan susah tuh, kata dia. Karena terlalu banyak dosa ayah. Dan betul dilakukan. Ini kan dosa yang luar biasa, bahkan kufur. Meyakini Allah tidak sanggup melakukan sesuatu. Kufur kan? Antum tahu akhirnya orang ini masuk mana? Neraka apa surga? Surga. Surga. Setelah apa? Setelah diuji. Dan ujiannya lulus. Ketika Allah menguji dengan pertanyaan, kenapa engkau lakukan itu? Dijawab oleh dia, karena aku takut kepada engkau. Dosaku terlalu banyak. Rupanya jawaban dia membuat Allah ridha. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah ampun. Nah, ini contoh ujiannya. Yang lain tentu lain lagi. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Ketika kita sudah meninggal dunia, biasanya kalau teman doakan salat hari ini, kemudian anak itu setelah mereka itu saya doakan siapa? Dan doanya seperti apa? Cucu, cicit, anaknya cicit dan seterusnya, itu bimanzilatil walad, kedudukannya seperti anak. Oleh karena itu seringkali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Nabi Ibrahim, apa? Ayahku. Ayahku. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim jauh sekali kan? Kakek yang kesekian disebut ayah. Ya. Dan umumnya kaum muslimin tentunya kan mendoakan. Ya. Jadi ya nggak usah takut. Ya. Bahkan tidak punya anak sama sekali. Ya banyak ulama yang tidak punya anak. Syekhul Islam Imam Nawawi nggak punya anak. Insya Allah tetap mendapatkan doa dari kaum muslimin yang masih hidup. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.